Itu semua akan kita dapat tadi ya, ampunan dari Allah dan surga kalau hajinya mabrur. Masuklah kita pada poin yang kedua, apa itu haji mabrur. Bapak dan Ibu sekalian, haji mabrur itu adalah haji yang diterima Allah dan syaratnya cuma 3. Jadi kalau haji ini memenuhi 3 syarat, sudah pasti mabrur. Dan ini gampang. Yang pertama syaratnya adalah haji dilakukan sesuai manasik yang Nabi ajarkan. Dalam sebuah hadis nyatakan, khudhu anni manasikakum. Kamu pelajari dan lakukan haji manasiknya sesuai yang aku lakukan. Nah, manasik haji itu gampang, Pak. Manasik haji itu gampang. Karena kalau kita sampai sana, kita pasti bisa. Yang jadi sulit itu kalau kita belum nyampe. Ini Bapak kalau dulu misalnya belajar fikih, lalu belajar bab haji, itu kita akan diajarkan teori muterin Ka'bah. Gimana? Jadi bagian kiri kita di arah Ka'bahnya gitu. Kan kita kemudian membayangkan apa? Tapi kalau sampai sana kita pasti bisa, Pak, karena nggak ada orang salah muter tuh, nggak ada, Pak. Orang muter begini, lalu ada yang muter satu kemari, nggak bisa, Pak, pasti ketendang-tendang, ketabrak. Sa'i juga sama. Sa'i nanti awal-awal kita jalan, nanti pas di tandanya kita lari cepat, jalan cepat gitu, lari kecil gitu. Di sini kita pakai teori, sampai sana kita tahu, karena ya ikutin aja orang-orang. Dan nggak mungkin ada orang sa'i di luar mas'ah, pasti di mas'ah. Melempar jumroh juga gampang. Saya dulu ingat banget kalau praktikum ibadah, kita ngelempar jumroh tuh kayaknya susah. Kenapa? Karena ngelempar batu ke tempat sampah, gak masuk, Pak. Gak masuk. Jadi asumsi kita nanti ngelempar batu tuh harus punya keahlian khusus. Padahal kalau sampai sana ngelempar batu merem juga pasti masuk, Pak. Jamarot tuh gede banget. Lempar merem pasti masuk. Bapak mau pakai manuver ke belakang, mau nyamping, mau apa pasti masuk, Pak. Gampang, Pak. Nanti wukuf ngapain? Diam aja. Ada yang nanya wukuf ngapain? Ya wukuf diam, artinya berada di tempat itu, berdiam diri. Ngapain? Terserah. Baca Quran boleh? Boleh. Ngaji? Boleh. Zikir? Boleh. Doa? Boleh. Tidur? Boleh. Terus ngapain? Semuanya boleh. Nanti Mina ngapain? Mina juga sama. Jadi artinya ibadah haji itu manasiknya gampang. Yang menjadi ribet, nah ini pendapat saya. Yang menjadi ribet itu ketika kita menambah-nambahkan doa-doa yang kemudian doa itu dibaca. Misalnya tawaf pertama doanya ini, putaran kedua doanya ini, putaran ketiga doanya ini. Itu yang bikin ribet. Kenapa bikin ribet? Karena nggak semua orang lancar bacanya, Pak. Orang masih Iqra 2 suruh baca doa, ya nggak nyampe-nyampe. Terus gimana? Doalah sesuai kebutuhan. Saya kemarin ngobrol dengan saudara-saudara yang mau berangkat haji. Doanya apa, Ndi? Ya doanya kita butuh apa? Butuh sehat, dikasih orang tua sehat, umurnya berkah, bahagia. Kalau yang kuliah lancar. Saya tanya, nanti kamu kalau selesai kuliah mau kerja yang bagus atau enggak? Kerja yang bagus. Ya doanya minta kerjaan yang bagus. Nanti kalau mau menikah dapat jodoh yang bagaimana? Ya doa jodoh yang begini. Ya kamu doanya begitu. Ini kan di buku nggak diajarin. Ya doa sendiri aja. Lebih khusyuk, lebih tahu. Karena nggak semua orang bisa lancar membaca. Apalagi pakai bukunya jatuh. Ya pakai acara ngambil dulu lagi. Misalnya, itu hal-hal yang kayak gitu tuh kadang kemudian yang kelihatannya sedikit banyak membuat kayaknya beribadah haji itu jadi sulit. Padahal gampang. Manasiknya gampang kalau sudah sampai sana, Pak. Nanti dianjurkan setelah pakai pakaian ihram kita baca talbiyah. Bapak di tempat mikot pakai pakaian ihram, naik bus semuanya baca talbiyah, Pak. Semuanya. Kita nggak usah baca buku udah tahu, oh sekarang talbiyah, otomatis itu. Orang-orang awam juga di sana langsung bisa. Makanya ibadah haji itu gampang kalau sudah sampai sana. Kalau teori, ya namanya juga teori, Pak ya. Ngawang-ngawang gitu masih.